Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan A. Keuangan, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Kekuasaan kehakiman, D. Wilayah negara, E. Warga negara dan penduduk. Oke, jadi pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur segala hal yang berkaitan dengan keuangan ya, yang terdiri dari ayat 1 sampai ayat 5. Ini ayat 1 sampai 5 ya. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat ini diatur dalam bab 7 ya. Ini ada beberapa pasal ya. Seperti pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21 dan seterusnya. Terus ini kalau ini bab 7 ya. Kalau bab 7A ini mirip ya. Bab 7A ini berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kalau bab 7 itu DPR. Nah, kalau kekuasaan kehakiman ini bab 9 ya. Ini bab 9. Ini terdiri dari beberapa pasal ya. Ada pasal 24 itu berkaitan dengan kehakiman umum secara umum, sistem peradilan Indonesia. Terus kalau 24A ini berkaitan dengan Mahkamah Agung MA. Kalau 24B ini berkaitan dengan Komisi Yudisial. Terus 24C ini berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi MK. Nah, kalau wilayah negara ini bab 9A pasal 25 ya. Pasal 25, PSL. Pasal 25. Nah, kalau warga negara dan penduduk ini kan bab 9A pasal 25. Kalau warga negara dan penduduk ini bab 10. Bab 10 pasalnya ada pasal 26, 27, 28. Nah, tadi yang ditanyakan pasal 23 ya, secara khusus mengatur hal yang berkaitan dengan keuangan. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke. Pemilihan umum di Republik Indonesia pertama kali diselenggarakan pada masa periode konstitusi A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, D. Dekret Presiden 1959, E. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Ini nggak mungkin ya, hasil amandemen ini ini kan udah masuk masa reformasi ya. Pemilu udah berkali-kali dilaksanakan ya, nggak mungkin ya. Oke. Pemilu pertama kali itu dilaksanakan pada tahun 1955 ya. Ini diselenggarakan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Ini untuk memilih anggota DPR ya. Di mana pada tahap pertama ini diikuti oleh 29 parpol dan individu. Oke. Nah, terus tahap kedua itu dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Ini untuk memilih anggota konstituante. Anggota konstituante. Nah, tapi yang ditanyakan pada periode konstitusi yang mana? Oke, kita bahas satu persatu. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku pada tanggal, kalau Undang-Undang Dasar 1945 maksudnya yang pertama kali ya, ini berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember
1949. Terus kalau konstitusi RIS UUD, kita sebut aja UUD RIS lah ya. Ini berlaku dari ini nih, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 ya. Terus Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini dari sini nih, dari 17 Agustus 1950 sampai keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, coba lihat. 1955 kan ada di rentang waktu ini. Artinya pemilu pertama dilaksanakan ketika diterapkan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya. Pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Setengah dikurang 1/3 kali 2/3 ditambah dalam kurung siku dalam kurung 2/3 dikurang setengah dibagi 1/6. Nah, sama dengan A 5/18, B 9/10, C 1, D 10/9, E 23/18. Oke, sedikit kita bahas untuk operasi aljabar, baik itu pecahan maupun bilangan bulat, yang diutamakan itu dalam kurung ya. Jadi yang utamakan itu dalam kurung ya. Terus pengkuadratan, baru perkalian atau pembagian, baru penjumlahan, pengurangan ya. Urutannya yang kurung dulu, baru pemangkatan, baru perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan ya. Terus sedikit bahas tentang pengurangan pecahan biar cepat aja ya. Misalkan gini nih, A per B dikurang C per D. Cepatnya ini kali silang aja nih, A sama D. A kali D kurang, karena ini kurang ya, nih B sama C dikali silang, B kali C dibagi, ini perkalian yang bawah, B kali D ya. Kalau penjumlahan ya di sini ya tambah aja ya, kalau di sini tambah ya di sini tambah. Terus pembagian pecahan, misalnya P per Q dibagi dengan M per N. Pembagian ini bisa jadi perkalian ya, P per Q dikali, tapi pembaginya ini dibalik jadi N per M ya. Nah, ini konsepnya ya. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, balik ke soal. Ini yang dalam kurung siku ini kita kerjakan dulu. Nah, ini nih biar cepatnya nih, 2 kali 2 4 ya, dikurang, karena ini kurang kan, dikurang 3 kali 1 3 kan, 4 kurang 3 berapa? 1 ya. Per ini nih 3 kali 2 6. Kan dibagi 1/6. Pembagian ini kan bisa berubah jadi perkalian, tapi dibalik ya. Dibalik ini 1/6 jadi 6/1 ya. 6 sama ini boleh dong dicoret, maksudnya sama-sama dibagian, jadi 1/1 ya. Oke, berarti ini hasilnya 1/1 ya. Terus yang ini ada pengurangan, ini perkalian. Perkalian lebih kuat daripada pengurangan, jadi kali dulu ya. Berarti 1 kali 2 2 per 3 kali 3 9. Berarti tinggal setengah dikurang ini 2/9 ditambah yang dalam kurung siku ini, hasilnya tadi 1/1 ini ya, 1/1 ya. KPK dari 29 1 itu berapa? 18 ya. Jadi semua penyebutnya dijadikan 18. Supaya ini penyebutnya ini 18, berarti 2 ini dikali 9, berarti yang atas juga dikali 9. Berarti ini dikali 9 kan 18, yang atasnya juga harus dikalikan 9 ya. Dikurang, karena ini kan kurang. Supaya ini jadi 18 penyebutnya ini, maka dikali 2 ya 9 ini. Berarti yang atas 2 ini juga dikali 2, harus sama ya. Berarti ini kali 2 18, ini dikali 2 4. Ditambah supaya jadi 18, 1/1 ini jadikan aja 18/18 ya, 18/18 ya. Sama dengan 9 kurang 4 kan 5. 5 tambah 18 23
per 18. Oke, sehingga jawabannya 23 per 18 yang E ya. Oke, yang E. Hasil dari 70 per 24 ditambah 50 per 360 ditambah 12 per 120 ditambah 2,1 per 7,2 adalah A. 38 per 45, B. 75 per 90, C. 148 per 180, D. 295 per 360, E. 593 per 720. Oke. Jadi perhitungan pecahan ini yang terpenting adalah kita bisa mencari penyebutnya yang sama ya. Jadi cari KPK 240, 360 sama 120. Ya termasuk 7,2 juga. Berapa? Tepatnya adalah 720. Kenapa? Karena 720 bisa dibagi 240, bisa dibagi 360, bisa dibagi 120, apalagi dibagi 7,2 yang jadi 100 ya. Jadi KPK-nya adalah 720 ya. Oke. 720 dibagi 240, 72 bagi 24 kan 3. Berarti 3 ya. 3 kali 70 210 ditambah, nah 720 bagi 360, 72 bagi 36 kan 2. Terus dikali 50 100 ya. 2 kali 50 kan 100. Ditambah ini 720 dibagi 120 kan 6 ya. 6. Terus dikali 12, 6 kali 12 72. Ditambah ini 720 bagi 7,2 kan 100 ya. 100 kali 2,1 210. Oke, tinggal kita jumlahin nih ya. 210 tambah 210 ini 420. 420 tambah 100 520. 520 tambah 72 ini jadi 592 ya per 720. Ada nggak 592 per 720? Ini 593. Mungkin salah ketik, belum tentu. Coba kita sederhanakan. Bagi 2 dulu. 720 bagi 2 berapa? 360 ya. Ini dibagi 2 berapa? 5 bagi 2 kan 2, 19. 19 bagi 2 9 ya. Sisa 1. 12 bagi 2 6. 296 per 360 ada nggak? Ini 295. Salah ketik nggak? Belum tentu. Kita bagi 2 lagi ya. Kita sederhanakan. 360 ini dibagi 2 kan 180 ya. Ini dibagi 2 juga dong. Kan kalau yang bawah ini bagi 2, yang atas juga bagi 2. 2 bagi 2 1. 9 bagi 2 4. Sisanya 1 ya. Jadi 16. 16 bagi 2 8. 148 per 180 ada nih. Oke, yang C ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Tentu Anda meyakini bahwa bekerja adalah sebagian ibadah dan tangga menuju kejayaan. Sikap Anda mengenai hal tersebut: A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik. B. Saya akan bekerja dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. C. Bekerja sampai larut malam. D. Bekerja berdasarkan perintah yang diberikan saja. E. Bekerja dengan baik sesuai dengan imbalan yang diberikan. Oke, kalau soal TKP kita fokusnya ke poin yang paling baik ya. Ini yang jelas, ini jelas nggak bagus ya. Yang D sama E ini. Yang C oke lah. Tapi yang jadi pilihan itu antara A dan B ya, yang poinnya bagus. Coba kita lihat. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik. Jadi ini ada targetnya. Kalau yang baik, saya akan bekerja dengan sepenuh hati. Nah ini benar-benar dijiwai, pekerjaannya benar-benar dia jiwai dan rasa tanggung jawab ya. Nah kalau menjadi yang terbaik ini banyak jenisnya. Bisa saja dengan yang terbaik yang dimaksud itu terbaik hanya dalam penilaian saja ya. Atau untuk menjadi yang terbaik dia melakukan banyak cara ya. Bisa menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan predikat terbaik ya. Nah terbaik ini pun nggak jelas terbaik dalam hal apa ya, pencapaian target kah atau prestasi kah, kan nggak tahu. Jadi yang poin yang paling bagus adalah yang ini nih, baru yang ini. Nah kerja kerja sampai larut malam ini bagus, tapi kelihatan kurang profesional. Bisa juga dianggap sebagai upaya untuk
menyelesaikan tugas ketika di jam kerja nggak terselesaikan, bisa aja, cuma ini nggak baik ya. Oke, jadi pemberian poinnya seperti ini ya.